Sang ayah menangis saat mengawetkan jasad putranya agar tak dimakan binatang. Namun saat ia pergi, seekor burung bangkai turun mematuk. Tiba-tiba, bocah itu bangun, mencekik burung itu, dan melemparnya ke jurang. Sadar terjebak di tebing, ia berteriak memanggil ayahnya tanpa jawaban. Demi bertahan hidup, ia nekat merayap turun. Namun ia terpeleset, dan untungnya sempat meraih tonjolan batu. Tergantung di ketinggian, ia sangat ketakutan melihat tumpukan bangkai di bawahnya. Tiba-tiba langit menggelap, angin kencang dan hujan deras menerjang. Tubuhnya terombang-ambing, dan batuan menjadi sangat licin. Meski mencengkeram batu sekuat tenaga, ia tahu takkan bertahan lama. Saat putus asa, ia sadar air di bawahnya naik cepat. Ia pun terpaksa mengambil risiko. Setengah jam kemudian, air naik belasan meter, dan tenaga Xiao Shuai habis. Lengannya yang kaku tak lagi mampu bertahan, hingga ia jatuh ke bawah. Ketika ia sadar dari pingsan, anak itu sudah keluar dari bahaya. Namun luka di kakinya terasa semakin sakit karena tampaknya sudah patah. Ia berteriak memanggil nama ayahnya untuk meminta pertolongan, namun tak ada seorang pun yang menjawab. Ia hanya bisa menyeret kakinya yang terluka, berusaha merangkak ke arah kubangan lumpur di sampingnya, demi mencari air untuk mengisi tenaga. Sekarang ia memang sudah lolos dari maut, tapi saat melepas sepatunya, pergelangan kakinya sudah sangat bengkak. Ia pun mencari beberapa batu untuk menahan kaki yang cedera itu sambil menggertakkan gigi menahan sakit. Usai membetulkan tulangnya, anak itu membuat bidai dari ranting pohon. Ia kembali ke medan tempur, namun putus asa melihat nisan atas namanya sendiri. Sukunya mengira ia telah tewas. Sambil menangis, ia menendang nisan itu ke jurang. Tiba-tiba, lolongan serigala membuatnya waspada. Menyadari dirinya diincar kawanan serigala, ia terpaksa menyeret kakinya yang terluka untuk kabur. Lela berlari semalaman. Anak itu bersembunyi di pohon. Karena lapar, ia terpaksa memakan seekor cacing. Tiba-tiba kawanan serigala datang menyerangnya. Saat mencoba kabur, kakinya digigit hingga ia terjatuh. Ia melawan dengan pisau kecil, lalu memanjat kembali. Sepanjang malam mereka saling berhadapan, hingga akhirnya ia tertidur karena kelelahan. Saat fajar, kawanan serigala pergi, menyisakan satu yang terluka. Anak itu mendekat dengan senjata rakitannya. Meski diajari berburu, ia iba mendengar rintihan serigala itu dan tak tegak membunuhnya. Tanpa sadar, kebaikannya melahirkan anjing peliharaan pertama manusia. Ia pun membawa serigala itu ke gua untuk diobati. Namun, esok paginya, ditatap tajam serigala, anak itu tetap keluar mencari obat. Saat ia meminumnya, si serigala mencakar ikatannya dan memamerkan taring. Namun, ia tidak takut dan justru mendekat untuk menenangkannya. Serigala itu seolah tahu si bocah tak berniat menyakitinya, lalu meminum air pemberiannya. Meski pertama kali dirawat manusia, bahaya belum usai. Mereka butuh makanan sebelum cuaca mendingin dan si bocah harus pulang. Karena takut membunuh, dia hanya makan serangga yang tak mengenyangkan serigala. Akhirnya, si bocah memberanikan diri berburu agar bisa makan kenyang. Namun, aroma daging itu memancing serigala mendekat, mengintai saat tepat, lalu tiba-tiba, anak itu paham hukum rimba. Ia merobek daging mentah untuk unjuk kuasa demi menaklukkan serigala. Usai membakar daging, ia makan dengan lahap sementara si serigala merintih manja minta bagian. Setelah posisinya mantap, ia memberi sisa makanan. Malamnya, serigala tetap menggeram karena belum sepenuhnya jinak. Di bawah bintang, si anak mengaku rindu rumah, tapi harus belajar mandiri. Serigala sadar, anak ini telah menjadi kuat berkat alam. Akhirnya kaki anak itu sembuh, dan ia bersiap untuk pulang ke rumah. Saat ingin berpamitan, serigala menahan syalnya erat-erat.